Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di hari ke-13 Ramadan, 14 Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan dan amalia-amalia Ramadan sebagai umat Rasulullah SAW, kita senantiasa memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kami dari rombongan KUA Kecamatan Mandai berkunjung ke Malaysia ini dalam rangka silaturahim sekaligus membawa satu misi, yaitu bimbingan keluarga sakinah pasca nikah. Lewat KUA dan lewat Kementerian Agama, insya Allah kita akan mengadakan pendekatan bagaimana trik-trik agar supaya tetap terjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah. Oleh itu, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai. Pada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan penyuluh penghulu yang sempat hadir membersama kita pada kesempatan ini. Saya hormati, saya banggakan ibu-ibu majelis talim Nurul Hidayah yang di tengah kesibukan masing-masing masih sempat kita hadir di tempat yang berbahagia ini. Mungkin tidak biasanya sekurang ini, ya. Tapi ya karena ini mungkin berbagai kesibukan masing-masing sehingga kita dipertemukan pada kesempatan ini. Tentu kondisinya dalam sangat sederhana ini. Kegiatan kita pada kesempatan ini, kalau kita lihat spanduk itu bahasa Inggris, the most KUA, move for sakinah maslahah. Ada bertanya, apalagi dibilang itu yang dibawa bimbingan keluarga sakinah. Artinya kita semua ingin meraih predikat keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi nanti mungkin kalau ada pesan yang beredar, ada di situ usia pernikahan tak berapa. Ingat nih, berapa tahun makin menikah. Bukan usia tak, usia menikah tak. Karena ini kemudian sebenarnya kalau seandainya sudah ada absen beredar sebelum pemateri bicara, itu bisa memetakan bagaimana model materinya. Jadi keluarga sakinah, ada yang tahu apa yang dimaksud keluarga sakinah? Ya, ya, ada keluarga yang bahagia. Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia atau keluarga yang tenang. Jadi keluarga sakinah itu bukan berarti tidak pernah bermasalah, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak pernah bertengkar. Keluarga sakinah itu keluarga yang tenang. Sama kalau kita berlayar menyeberangi lautan, bukan berarti tidak ada ombak, tidak ada gelombang. Ada, tetapi kita mampu melewatinya dengan mengikuti iramanya. Sama dengan keluarga.
Kalau suami marah, kita jarang. Karena kalau sama-sama marah, banyak bertemu. Perahunya bisa tenggelam. Jadi, saya kira saya tidak berlama-lama, sekedar pengantar saja. Karena insya Allah kan ini saya bawakan banyak pemateri ini. Jadi kalau dapat ceramah sudah tarawih, dapat sudah subuh, ini double lagi. Insya Allah disampaikan oleh Bapak Penghulu dan para penyuluh yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Saya tidak berlama-lama karena suara saya lagi serak. Kalau dipaksa nanti tambah habis ya. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama saya mohon maaf sebentar karena saya terus terang merasa mengalih ke sedih, mengalih ke riolotan, nasabah ini mana tuh pasti lebih duluan dibanding saya menikmati yang namanya nikah. Kuliah baru 23 tahun usia pernikahan. Nah, oleh kapan ini 50 nikah. Jadi saya sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya berpengalaman atau tidak, tapi itu saya kasih tugas kuliah. Iya. Jadi saling berbagi itu. Iya, tapi baik. Nggak ngantuk, lima cakar dulu. Nggak jadi? Oke, sebentar kita istilahnya ada ajarkan sebentar boleh jadi dari Pak Penyuluh Ustaz Hamzah. Istilahnya dibarengi dengan mainan. Oke, baik. Keluarga sakinah. Biasanya kali sakinah. Nun. Sakinah. Sukun. Makanya biasa juga dalam bahasa Arab dan kemampuan tahu tiga moto ain atas gunung, di mana kamu tinggal. Biasanya kita dengar. Berbicara masalah keluarga yang sakinah, kita sudah mengetahui bersama bahwa keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, bahagia, kamanikro, bahagia, tenang, damai, sejahtera, indah, dan lain sebagainya. Jadi semua di situ. Kebahagiaan. Namun tidak semua yang namanya yang sudah menikah itu mendapatkan sakinah. Jadi perlu kita pahami, makanya kalau kita ingin mendapatkan sakinah, keluarga sakinah, maka yang pertama dulu harus yaitu nikah jalannya. Namun bukan hanya sekadar itu. Jadi kalau sudah proses nikah, bukan yang namanya keluarga sakinah akan datang begitu saja. Mungkin kita sudah berpengalaman semua. Jadi berpengalaman semua yang merasakan istilahnya indahnya dan namanya pernikahan, suka dukanya yang namanya pernikahan. Kalau di materi kami
Sesuai dengan materi, ada beberapa pilar daripada yang namanya keluarga sakinah. Pilarnya, jadi istilahnya sehingga dia menjadi kuat. Namun sebelumnya, dasar dan tujuan daripada pernikahan itu sendiri harus dipahami. Jadi dipahami dulu. Yang mana itu dasarnya? Ayat tujuan nikah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Ada sih. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kebiasa jangan kali yang betul. Ya. Kita sering dengarkan hal ini, ayat ini, bahwa tujuan pernikahan adalah mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak orang yang mengidamkan, banyak orang yang mengharapkan sakinah, tapi terkadang bukan sakinah yang dia dapatkan, tapi sebaliknya. Agak ya roh. Sakinah, di wah, ya. Sakinah. Kenapa demikian? Karena boleh jadi tidak memahami. Makanya kita program KUA, Kementerian Agama khususnya KUA di atas pandai narekum kalau voting tahu usahakan lalu ya ro anak tak apota tak suruh je lo pendidikan terus deh sabak elok dibimbing. Salah satunya inilah magina elok kau kawin nikah. Apa tujuan menikah? Biasanya kan di tanah-tanah ibu, ya. Karena otomatis pertama dulu apa tujuannya mau menikah orang? Narik pernah sabaka saya terima nikahnya karena tahu sugi misalnya, sebab orang paran misalnya dengan ada tujuan lain selain lillahi. Di sini lah biasanya narik pertama. Nah pada cengi ini nanti di belakang tadinya sakinah tapi sakinah. Iya. Jadi yang mana itu sesuai dengan ayat tadi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian itu bahagia menyamar di setiap panat dingita. Jadi bukan hanya lahir tapi juga batin. Makanya itulah nikah. Jadi, apa dasarnya supaya kita mendapatkan itu? Katomir ya ikrom, dengan dasar bagaimana harus mawaddah, mawaddah dan juga warahmah. Mawaddah, kapan orang sudah mengatakan saya terima nikahnya ini, maka disitulah kita harus mawaddah. Apa itu? Terima apa adanya pasangan tak. Diterima ya pasangan tak lillahi ta'ala. Baik itu kelebihannya juga termasuk kekurangannya. Narik biasa pun sebelum anggaplah kita kembali dulu di ngerang aleta. Kan saya juga sebelum istilahnya menikah kita ada yang namanya perkenalan disengi rumah bapakna toh waktu tadi pada kawin bapakna ya bekoi istilahnya ya. Beda itu perkenalan sebelum nikah dan beda perkenalan sesudah nikah. Jadi perlu apa? Coba sana ibu tapi ngerangi aleta rumah si bawa bapakna. Perkenalan sebelum nikah itu biasanya penuh dengan kebohongan, penuh kepura-puraan. Jadi tadinya sifat aslinya mompo, bukan sifat aslinya. Kue kita ini terkadang orang terkecoh, anak-anaknya magampang manihadita. Bukan anak poji. Kalau mata ini na cair itu matuai dibuangin anak ini
Kaya tayo relog na, padahal din na isangi, maka si tungat-tungat na baru perkenalan sebelum nikah. Itu segalanya biasanya itu dipaksakan. Contoh gitu. Narkoba seruntu, misalnya, seruntu, anggaplah dua. Otomatis ini dibatasi oleh waktu dan gerak. Narkoba lagi seruntu terbatas ki gerak ini narkoba seruntu ki, otomatis dia lo ditangi gaut-gautan yang menjengkelkan. Mungkin dia kagak ada wita, tapi terkadang menrengi nak kasawai lo kisruntu. Nabi makadami malubu kasedih tapon yo lo kemalimba. Ayo pergi makan bakso. Nyaman. Di tapi sesena pura voting. Tak balik. Makanya biasanya harus dipahami banyak unsur kepura-puraan. Taninya apa sifat aslinya. Semuanya baik, tapi kapan sudah makin menikah, kurang voting. Siaga lang pait terlihat na disan ni bapak pak si paslin bapak ternyata keras orangnya. Ternyata cairan pahit. Ternyata maseke pahit. Ternyata ya biasa romai begitu lembutnya. Ternyata sudah menikah, akan ketahuan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Makanya pertama dulu pada waktu saya terima nikahnya ini, maka disitulah mawaddah namanya harus ikhlas menerima apapun adanya pasangan tadi. Narikowo, yang harus dipakai insyaallah. Kapan nanti di belakang ada ombak, ada gelombang, maka lagi ya Tuhan nanuang apa Allah Ta'ala pasti. Pasti. Kapan ada masalah-masalah, di nantinya di belakang bukan lagi meratapi, bahkan terkadang orang menyesali. Jangan lagi ada penyesalan. Karena inilah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana menyikapi hal itu, kekurangannya. Kemudian selanjutnya yang membina keluarga sakinah termasuk mawaddah adalah warahmah. Itu elogi disayangi. Kalau diberikan kasih sayang, dimanja-manja, otomatis elogi maka berikan juga yang demikian. Narikoelo kita layani lah kait madece, otomatis layani. Pokoknya harus teman-teman lah kehidupan ini. Kenapa? Karena ada yang namanya tanggung jawab, hak dan tanggung jawab. Jangan makada tangelo tak dilihat doi, tangelo tak dilihat baju. Apa kita sudah mengubah kopi nama cek-cek. Itu istilahnya kalau kita menginginkan dikasihi, disayangi oleh pasangan, maka silahkan berikan juga kasih sayang. Lakukan tanggung jawab masing-masing, maka insya Allah Anda akan mendapatkan haknya yang baik. Itu. Kemudian selanjutnya harus yakin bahwasanya ini adalah amanah dari Allah. Amanah boleh dibuang Allah Ta'ala. Amanah tidak ada batas waktunya. Yang jelasnya purani kawin, maka jangan pemulaki kurang kawin, maka di situ awalnya Allah mengamanahkan kepada saya. Ia robo nareko maturuk dilakaita
maka insya Allah lalan babang lokari suruga. Babang lokari suruga, tak bukan itu baban na suruga. Bagi kita wanita, otomatis yang khususnya istri. Kapan orang istilahnya nurut, taat kepada suami, maka insya Allah pintu surga akan terbuka lebar untuk kita. Baik, mulai yang terjadi wala sebagai bapak ngerang loka dia lego khususnya nasabak oleh kapangiyak yai kasih saya istilahnya pernikahan saya masih jauh di bawah dibanding di mana. Jadi sebelumnya mohon maaf, jadi bukan sebagai saya di sini adalah maka ada baca kak debu di tabi lopo, saya mohon maaf. Mungkin itulah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sama-sama kita dengarkan materi tentang keluarga sakinah. Jadi kata kuncinya bahwa agar supaya rumah tangga kita awet, maka kita harus saling memahami, saling percaya. Ya, kita pahami kemampuan suami kita apa kerjanya. Jangan kerjanya suami kita hanya penghasilannya 5 juta, tapi makin lebih dari itu. Itu bisa memicu. Itu tadi materinya bahwa kita harus saling memahami. Ibu Di, iya ki. Kemudian kita percaya bapak anak mana bagaimana nolong motor itu. Insya Allah. Yang penting bagus pelayanan ta. Insya Allah suami kita itu akan kembali kemana pun dia pergi. Oke. Selanjutnya tambahan materi dari Samsa. Insya Allah sebentar Ibu Andi akan mengumpulkan semua materi. Dan pada Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mendai, dalam hal ini Muhammad Tang SHI MHI. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah Sambotara bersama dengan anggota, Bapak Penghulu yang kami muliakan, teman-teman para penyuluh agama yang hadir dalam kesempatan ini. Insya Allah senantiasa Allah memberikan kemudahan kita segala aktivitas kita. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah, ada jadi? Alhamdulillah. Jadi yang pertama itu Ibu kita bersyukur dulu. Kalau sudah makin bersyukur, dapat itu pahala satu dulu. Ya. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kami ini dari kantor urusan agama bersama dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama hadir dalam kegiatan bimbingan keluarga sakinah. Jadi semoga kegiatan ini insya Allah berdampak baik kepada kita semua, khususnya ya bagi kita yang sudah berkeluarga maupun insya Allah yang akan berkeluarga, khususnya anak-anak dan cucu-cucu kita. Baik, ternyata dalam ulasan demi ulasan, fakta demi fakta, bahwa keluarga itu ada berbagai macam tipikal dan terbagi beberapa tingkatan. Yang pertama, ada keluarga yang bahagia. Ya Bu ya, kita kenal dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dia lihat istrinya, maka hanya ketenangan yang bisa hadir. Di luar mondar-mandir pikirannya kacau, tak kala dia sudah masuk ke rumah melihat istrinya pakai lipstik,
apalagi becik enjing pada rola lenat tama camba pede tenang hatinya suami. Itu penting. Jadi ada yang pertama keluarga sakinah. Yang kedua ada keluarga semi bahagia. Ketemunya mujona. Ketemunya ya berkelahinya. Tapi lucunya ya Banyak. ya setiap hari keramas. Ya, Tetangga ada ini. keluarga seperti ini Asal juga. ketemu Ketemunya sama anaknya banyak. ada piring terbang, HP terbang, sandal terbang, ya ada. Tapi lucunya anaknya satu lusi. Ini kan, ya ini ada. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang hancur. Ini yang kita tidak inginkan. Makanya dari kantor urusan agama, ya hadir untuk bimbingan keluarga sakinah. Dalam hal ini bagaimana sekiranya fungsi-fungsi dari KUA berdampak positif kepada kita semua. Ya Bu ya. Jadi untuk menuju keluarga sakinah melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri kita, bahwa yang paling pertama itu Ibu perbaiki niat. Ya Bu ya. Pernikahan itu dengan dasar niat itulah awal baik menuju ya kebaikan dalam berkeluarga. Kenapa? Karena ada seorang keluarga sang suami dan istri tak kalah menghadap kepada Allah, ya Rabb, mana pahala pernikahan? Pernikahan, nikah itu adalah an-nikahu min sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minna. Nikah itu kata Rasulullah adalah sunnahku. Berarti orang yang menikah dapat pahala satu minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun orang yang menikah niatnya bagus, maka itulah sunnah yang paling terpanjang dalam kehidupan kita. Terkadang kita abaikan. Namun nanti banyak di hadapan Allah, ya Rabb, mana pahalanya sunnah pernikahanku? Maka dikembalikan sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa semua akan ditakar, diberi pahala berdasarkan apa yang menjadi niat kita tak kala awal pernikahan. Jikalau pernikahan itu karena Allah, maka semuanya Allah memberikan sunnah pahala kebahagiaan. Tetapi kalau pernikahan kita, maukah saya menikah deh Pajerona 5, maukah saya menikah deh sama itu galunna luas, maukah saya menikah deh banyaknya rumahnya. Kalau ini tujuan tak, maka tidak dapat pahala. Makanya mari kita perbaharui niat kita pada tak kala ya awal kita menikah, kalaupun itu salah, kita perbaiki dan betulkan, semoga yang lalu menjadi baik dari awal sampai akhir. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, semua tergantung dari niat kita, dan apa yang kita niatkan itu yang dipahalai oleh Allah. Maka mari kita memperbaharui niat kita dalam berkeluarga. Karena boleh jadi kita khilaf dalam ya awal pernikahan kita, tujuan kita ganuna, itu menjadi tujuan utama kita. Nah sekarang kita memperbaharui sambil istighfar, insyaallah semoga pernikahan 10 tahun, 20 tahun itu menjadi pahala sunnah terpanjang dalam hidup kita. Maka semakin kita meladeni, semakin kita memperbaiki hubungan kita sebagai suami istri, maka kualitas pahala sunnah semakin bagus. Maka orang yang menjalankan sunnah Nabi dan mencintai Rasulullah, mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, mencontohku, mengikutiku karena cinta kepada Allah dan mencintaiku, kana ma'i, maka baginya bersamaku di dalam surganya Allah. Masya Allah. Jemaah, sudah diperbaiki niat tak? Cocok semua tak? Bisa jadi paham? Bisa. Jadi pertama untuk menuju keluarga sakinah adalah harus niat bagus.
Yang kedua, untuk menuju keluarga sakinah adalah hadirkan ketaatan kepada Allah. Hadirkan ketaatan. Ada suatu waktu itu Nabi, pada masa Nabi, ada seorang laki-laki keluar ingin berperang. Maka tak kala dia ingin keluar, dia sampaikan, amanahkan kepada istrinya, wahai adindaku, sayangku, jangan keluarlah selama saya pergi berperang. Sebelum saya pulang, jangan keluar. Keluarlah sang suami berjihad. Di tengah perjalanan sang suami menuju jihad, maka istrinya ini ternyata ada informasi dari tetangganya, tempat tinggal orang tuanya, menyatakan, malasai indota, sakit ibu tak. Maka yang mana dipilih oleh seorang istri? Apakah pesannya sang suami ataukah pesannya tetangganya? Yang mana dia pilih? Ternyata yang dia pilih, dia pesan suaminya. Dia nama suka sih. Tidak keluar seorang istri ini lantaran ada pesan sang suami. Lanjut, tidak lama kemudian, maka tetangganya pun dari orang tuanya langsung menyampaikan kepada anaknya, datang ki meninggal mi ibu tak kodong. Maka galau, terjadilah pertengkaran dalam hati seorang istri. Tiga aina kesiwi, keperintah boleh teman-teman. Ya, ada informasi dari tetanggaku dan ada perintah dari sang suami. Yang mana kira dia pilih? Yang dia pilih ternyata dia lebih memilih pesan sang suami. Meninggallah sang orang tua dalam keadaan tidak ada orang tua. Setelah pulang berperang, disampaikanlah ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang seperti ini, ada seorang istri seperti ini. Orang tuanya sakit, meninggal, dia tidak datang. Maka dia Nabi tadi waliwana tuh. Tetapi sebelumnya informasi itu disampaikan secara utuh, ya, bahwa begini ceritanya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya ibu ini yang meninggal sudah telah dimaafkan oleh Allah. Oleh karena apa? Lantaran dia mengajarkan anaknya untuk taat kepada suami. Orang tua ini akan tempatnya adalah surga karena dia mengajarkan tentang ketaatan kepada suaminya, kepada anaknya. Makanya yang terbaik bahwa saya mau tanya dulu ibu, pintu surga tak di mana sebenarnya kita ibu, kita sebagai seorang istri? Suami. Jamaah. Di mana pintu surga tak jamaah? Suami. Betul. Tojeng. Betul. Tidak ada suara kata. Mau masuk surga tidak? Jadi surga tak di mana? Suaminya orang. Jadi kita tonji itu bilang lah, suami surga tak. Jadi kalau suami surga tak ibu, jangan selalu marah-marahi surga tak. Tidak masuk surga gitu. Jangan. Makanya kutanya ki, surga tak di mana? Suami. Kalau dimarahi suami tak, dimarahi suami tak, bisa masuk surga tidak? Tidak. Tidak. Makanya mulai dari sekarang sayang-sayangi suami tak. Ya Bu ya? Kenapa? Itu tadi surga tak ada sama suami tak. Ya, dalam artian ketaatan dalam kebaikan. Ya Bu ya? Jadi ketaatan dalam kebaikan itulah pintunya surga tak. Karena ada kodong itu, ya, suaminya kodong. Belum pi masuk rumah, habis gas. Belum pi lagi masuk, ya. Tidak ada air galon, tidak ada air, sulu bisik. Belum pi lagi minum air putih, ya. Belum pak masak. Sudah sing itu, kau tomo ada tonji tanganmu.
Sudah segitu, ya, berikut lagi carikan seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali untuk masuk surga. Jamaah. Makanya mulai dari sekarang suami adalah berarti kita harus hadirkan ketaatan dalam suami kita. Contoh Bu, makanya ibu kalau keluar ke seperti ini majelis taklim, minta izin ke sama suami tak ditanya tadi. Bapak mau pergi pengajian, ada dari bimbingan dari kantor urusan agama KUA Kecamatan Mandai, minta izin ke ibu perjalanan itu Bu, 1 langkah 2 langkah, maka di situ ada doa-doa para malaikat, maka semua menjadi saksi perjalanan seandainya Allah menakdirkan seorang istri dan meninggal dalam ketaatan, maka tidak ada tempatnya kecuali surga. Tidak ada. Namun jemaah, biasa kita dengar bahwa yang paling banyak di neraka siapa? Kita tonji bilang Ada di sini. Ya, ternyata itu katanya kita bahwa lebih banyak perempuan di neraka. Apa sebabnya? Karena tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya yang menjadi takdirnya Allah. Kalau botak ke suami itu pakai botak toni, ya. Kalau gendut ke suami itu pakai gendut toni. Artinya syukuri apa yang Allah titipkan, karena itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu penyebab ya banyaknya perempuan di neraka tidak mensyukuri apa yang ada pada suami. Ada tidak? Ada tidak? Lupa berhenti materi. Banyak mati mikir. Lupa berhenti. Ya. Jadi itu. Saya kira tidak adil rasanya Bu. Kalau surga hanya sama kemudian kita melangkah yang kedua, bahwa ternyata istri itu adalah ayatnya Allah. Seperti apa yang dibacakan tadi yang oleh pemateri kita, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan informasi bahwa salah satu di antara ayatku, kata Allah, adalah pasanganmu, istrimu. Coba kita. Jadi bagi suami bahwa ada 2 hal yang perlu kita jaga. Ayatnya Allah, ayat Allah itu ada berapa? Ada 2. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis yang mana? Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu Bu ya? Ayat yang tidak tertulis yang mana? Istri-istri dari sang suami itu adalah ayatnya Allah. Wa min ayat, dari tanda-tanda kebesaran adalah istrimu itu adalah ayatku, kata Allah. Kalau Al-Quran tertulis madoraka ki dibanting di apa kita tidak muliakan, berarti sama halnya ini Bu. Kalau suami ya memarah-marahi istrinya, mencampakkan istrinya, maka siapa yang dia campakkan? Allah. Kenapa Allah? Allah menyatakan wa min ayat, bahwa di antara ayatku adalah istrimu itu adalah ayatku, kata Allah. Maka tak kala suami mengagumkan, maka tak kala suami mengangkat derajat, maka tak kala suami menyayangi, maka tak kala suami menjaga kemudian ini, maka pada hakikatnya dia menjaga ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami Bu yang marahi istrinya, siapa sebenarnya dia marahi? Allah, karena Allah menyatakan wa min ayat, bahwa di antara ayat-ayatku adalah istrimu itu adalah ayatku. Kau moro-moroi istrimu, pada hakikatnya yang kau moro-moroi siapa? Allah. Berarti imbas. Jadi suami adalah surga, istri adalah ayat Allah yang mesti kita harus jaga. Jadi yang pertama tadi Bu, perbaiki ini. Yang kedua, hadirkan ketaatan. Hadirkan ketaatan dalam keluarga. Yang ketiga, berupaya mensyukuri apa yang ada. Jangan pernah membandingkan Ibu. Jangan bandingkan apa yang kita punya dengan yang
dipunyai oleh keluarga lain. Tidak bahagia kita. Syukuri dulu apa yang ada. Syukuri. Puna cek lah tomor. Ya. Puna palu kaci tomo. Ya. Ya. Puna palu cek lah nangana ngapen jo magero na tuli magero bapak na ro tuli men darana. Palu cek na ter. Ya. Jadi itu ketaatan syukur kita terhadap sang suami. Intinya kita berupaya menjadi keluarga sakinah. Dari mana itu keluarga sakinah? Dari kita itu. Biasa dengar tepuk sakinah? Biasa? Ada yang hafal tepuk sakinah? Ternyata ada tepukan yang biasa kita dengar dan biasa kita lakukan dan sempat viral di TikTok. Ternyata di sini syarat dengan nilai-nilai keluarga sakinah. Bisa semua ikut? Ya. Tepuk keluarga sakinah, kita tepukan 3 kali. Tepuk keluarga sakinah, trek. Berpasangan. Ayo ibu ikut. Berpasangan. Trek. Janji koko. Trek. Begini, apa kalau begini? Saling cinta. Begini boy, saling cinta ya. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridha, musyawarah untuk sakinah. Tapi bisa dari KUA bisa memperagakan dulu. 1 orang saja berdiri. Ya, 1 orang saja berdiri. Iya. Adi Andi Nurdalia. Iya. Oke? Ya. Kita praktek dulu Ibu ya. Tepuk sakinah. Berpasangan. Ikut semua. Pasangan. Janji koko. Janji koko. Saling hormat. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Ya. Tepuk sakinah. Berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Sudah ada yang hafal? Jadi berpasangan Ibu, apa maknanya berpasangan? Itu zawaj. Kita sebagai suami istri berpasangan. Nah, kemudian bisa kita contohkan burung itu berapa sayapnya? 2. Peran suami istri itu harus dua-duanya berperan. Kenapa? Ada yang maksud dan tujuan yang ingin kita capai, insya Allah tercapai kalau dua-duanya berfungsi. Tapi kalau suami begini, kepa inasen. Kalau istri begini, kepa topa. Kalau suami istri begini, ya tidak bakal bahagia kalau ini yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ya berpasangan, janji kokoh. Ya, artinya kita harus jaga rawat itu pernikahan kita. Luar biasa sekali Bu, pernikahan kita kalau bisa awet sampai sekarang, sampai sampai maut yang memisahkan kita. Luar biasa sekali. Janji kokoh, jangan hanya persoalan WA masuk, kita mulai ya angkat baju, meninggalkan rumah, akhirnya penyesalan. Jadi janji kokoh, kuatkan antara kita ada janji kita kepada Allah, suami kita, keluarga kita, dan semuanya. Kemudian ya apalagi saling cinta. Total ki rasa cinta tak kepada suami kita. Oh kita total dompetnya suami kita kepada kita. Mau? Total cinta tak kepada suami kita. Total hati tak kepada suami kita. Ambil hatinya suami kita. Kalau kita ambil hatinya dengan kebaikan, jangan pernah menyakiti dengan ucapan, kata, perilaku, maka insya Allah apa yang ada di dompetnya total, insya Allah kita diberikan kepada kita. Ya, makanya genggam hatinya suami ta, genggam hatinya keluarga ta, genggam hatinya ya mertua ta, insya Allah ya semua akan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa?
menjaga untuk tidak ada ya hati tersakiti oleh lidah dan perbuatan. Oke, ikut semua. Tangannya begini. Ya. Genggam hati. Ayo. Genggam hatinya suami ta, istri ta, anak-anak ta, keluarga ta. Begini. Ya, coba ulangi. Begini. Cinta, sarangnya. Ya. Ya, kita ulangi. Genggam hati. Keluar lagi. Berpegang janji. Jangan ke bombe. Ya, jangan ke bombe. Anak jari. Anak jari. Keluar lagi. Genggamlah tanganku cinta. Lempar untuk suami tak, anak-anak tak, keluarga tak di rumah. Oke, kita ulangi. Ya, kita ulangi semua. Ayo, semuanya. Genggam hati, berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Oke. Jadi tolong jaga hatinya suami tak, begitu pula kebalikannya, tolong jaga hatinya istri tak. Insya Allah kalau ini total, apapun yang ada di dompetnya, jangan persoalan baju baru, insya Allah suami akan berusaha sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, cukup bersabar dan bersyukur apa yang ada di lemari. Ya. Terus terakhir dari kami, ya. Kami hadir dalam bimbingan keluarga Sakinah kantor urusan agama. Semoga ini insya Allah berdampak baik, ya. Insya Allah semoga keluarga tak langgeng semua terjaga dan insya Allah ada keberkahan yang senantiasa mengikuti kehidupan kita dengan mendambakan sebuah kehidupan dunia ukhrawi yang selamat bahagia. Tapi jangan kita lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi materi Ustaz Hamzah dengan khas tepus sakinahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan mata, kepala, mata hati kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati setiap langkah hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan atas izin-Mu kami dapat berkumpul di majelis ini untuk memperdalam ilmu kami. Jadikan setiap langkah kami menuju majelis ini sebagai penggugur dosa dan pemberat timbangan kebaikan kami di akhirat kelak. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah suami atau istri kami penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah anak-anak kami keturunan yang soleh, soleha, yang taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian rumah tangga. Bimbinglah kami agar selalu saling menguatkan dalam ketaatan, dan jauhkanlah keluarga kami dari perpecahan serta fitnah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami dengan berakhirnya doa maka berakhirlah pula rangkaian acara kita siang hari ini. Mari kita bersama menutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, foto bersama dulu. Iya.